Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hayyan Aliyah Mahfud dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ingat, jangan kemana-mana selama pandemi ini. Juga jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan dan makan makanan yang bergizi agar kita terhindar dari virus corona. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aktris Indonesia, cantik, muda, dan yang pasti dia tidak melupakan pendidikannya di tengah puncak karir yang sedang ia capai. Siapakah dia? Dia adalah Maudy Ayunda. Maudy Ayunda memiliki nama lengkap yaitu Ayunda Faza Maudia, lahir pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta. Maudy Ayunda ini memiliki zodiak Sagittarius. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Didit Jasmedi R. Irawan, ayahnya, dan Muren Mujoko Jasmedi, ibunya. Maudy Ayunda merupakan salah satu aktris Indonesia yang bukan hanya terjun di dunia perfilman, tetapi juga terjun di dunia tarik suara dengan telah mengeluarkan beberapa lagu dan album. Namun, di video kali ini kita tidak membahas tentang bagaimana perjalanan karir seorang Maudy Ayunda di dunia hiburan Indonesia. Tetapi, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang sedang menjadi fokus seorang Maudy Ayunda. Apakah itu? Yaitu pendidikan. 1 tahun yang lalu, Maudy Ayunda berhasil membuat heboh media sosial karena dia berhasil diterima di 2 kampus ternama dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University. Nah, sebelum bahas bagaimana sih Maudy Ayunda bisa diterima di 2 kampus itu, mari kita lihat perjalanan pendidikan dari seorang Maudy Ayunda. Yang pertama yaitu di tingkat sekolah dasar. Ketika sekolah dasar, Maudy sekolah di Mentari International School Jakarta, salah satu jajaran sekolah internasional terbaik di Jakarta. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, berikutnya yaitu di jenjang sekolah menengah pertama. Ketika SMP ini, Maudy sekolah di lembaga yang sama, yaitu di Mentari International School Jakarta. Nah, karena sekolah ini merupakan sekolah internasional, tentu saja di sini biayanya tidak murah ya. Namun hebatnya, Maudy berhasil lulus dengan nilai matematika 10 saat itu. Jenjang sekolah menengah atas. Ketika SMA ini, Maudy bersekolah di SMU British International School Jakarta. British International School Jakarta atau biasa disingkat dengan BIS ini juga merupakan lembaga sekolah internasional yang telah lama beroperasi di Jakarta, yakni sejak tahun 1973. Nah, sewaktu SMA, Maudy mempunyai banyak sekali prestasi. Salah satunya yaitu dia menjadi seorang ketua OSIS dan menjuarai beberapa lomba, di antaranya yaitu lomba lari, lomba matematika, dan juga juara International School English Speech Contest. Nah, setelah lulus dari SMU British International School Jakarta, Maudy memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang S1. Nah, sebetulnya kedilemaan seorang Maudy Ayunda itu sudah terjadi sejak ia akan memasuki S1 loh teman-teman. Jadi ketika lulus dari SMA tersebut, ia telah diterima di beberapa universitas ternama dunia, di antaranya yaitu Columbia University, Brown University, New York University, dan Oxford University. Tapi akhirnya Maudy memutuskan untuk memilih Oxford University sebagai pendidikan lanjutannya di jurusan PPE atau Philosophy, Politics, and Economics. Nah, jurusan yang dipilih Maudy ini termasuk jurusan yang sulit dan hanya ada di Oxford University. Bahkan, guru SMU Maudy tidak menyarankan Maudy untuk mengambil itu. Namun, ternyata Maudy bisa membuktikannya. Ia lulus dengan predikat cum laude dan dalam
jangka waktu 3 tahun. Setelah lulus dari Oxford University, ia memutuskan kembali lagi ke Indonesia dan fokus berkarya dengan membintangi beberapa film. Nah, setelah itu, ia pun ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang S2. Dan ternyata, ia diterima di 2 kampus ternama dunia, yaitu Harvard University dan Stanford University. Nah, bagaimana sih dilemanya Maudy Ayunda saat itu? Mari kita simak videonya. Yang lagi rame kemarin soal pilihan kampus. Masih galau atau udah menemukan mana nih yang mau dipilih? Kemarin kan rame soal itu kan? Sekarang sih sebenarnya aku udah punya kecenderungan ke salah satu pilihan itu gitu ya. Cuman Harvard atau Stanford? Mungkin nanti di reveal-nya. Tapi sebenarnya udah milih. Sebetulnya udah milih. Tapi kan sebetulnya yang Harvard itu kamu apply-nya pendidikan, education. Kalau yang Stanford, business administration. Iya. Iya. Memang pilihannya waktu itu memilih major yang berbeda di 2 kampus yang berbeda atau pertimbangannya apa? Ini kayak bakalan bocor juga sih. Jadi aku tuh sebenarnya awalnya dari dulu tuh punya mimpi ngambil MBA Stanford itu. Tapi karena susah banget masuknya, acceptance rate-nya tuh kecil, terus terus kalau setiap aku baca dan nge-browsing pokoknya ceritanya serem-serem, pokoknya you'll never get in lah, harus nilai segini gini-gini, pokoknya aku takut banget gitu. So tapi itu udah mimpi dari dulu sebetulnya? Mimpi dari lulus S1 kali ya gitu. Lulus S1 tuh mulai kepengen gitu. Drawn to that. Tapi aku juga selalu tahu bahwa I want to do something to do with education. Jadi kalau misalnya itu nggak keterima karena memang susah banget gitu ya, aku juga apply to some education program seperti gitu. Ya, jadi Harvard itu pilihan kedua sebetulnya. Keren apa coba Harvard itu backup programnya. Duluan dapat surat acceptance yang mana? Yang Stanford. Iya. Jadi itu sudah selesai lah urusan ketika Mas dapat itu kan? Tapi Mbak, sebenarnya Harvard itu impian aku dari dulu. Walaupun akhirnya ke Stanford juga. Aduh, seru. Ini eksklusif loh. Dan ternyata Maudy Ayunda memilih Stanford University sebagai pendidikan lanjutannya, yaitu pendidikan S2. Dan kabar terbaru dari Maudy Ayunda yang saat ini berada di Amerika Serikat, di Stanford University, Maudy mengambil Joint Degree Program, yang mana merupakan kombinasi 2 program gelar pasca sarjana yang bisa diambil mahasiswa secara bersamaan. Jadi nanti ketika lulus, Maudy akan mendapatkan 2 gelar sekaligus. Dan jurusan yang diambil yaitu jurusan pendidikan. Nah, di balik kesuksesan seorang Maudy Ayunda dalam perjalanan pendidikannya, ada hal-hal menarik dari seorang Maudy Ayunda. Apakah itu? Yang pertama yaitu Harvard University merupakan kampus idaman Maudy Ayunda sejak kecil. Wah, kok bisa ya? Berikut videonya. Duluan dapat surat acceptance yang mana? Yang Stanford. Iya. Jadi itu sudah selesai lah urusan ketika Mas dapat itu kan? Tapi Mbak, sebenarnya Harvard itu impian aku dari dulu. Jadi dari SD, the school ya. Jadi makanya itu yang jadi dilema karena kayak anak SD sekarang impian. Lebay. SMP kali SMP. Tapi keren sih, maksudnya to know what you want to do. Tahu mau ngapain pada usia muda gitu, tahu institusi mana yang mau dikejar di usia yang muda. Menurutku I think it's something really cool sih. Tapi waktu really cool. SD itu belum se-clear cut itu sih, tapi cuman yang mungkin ngelihat poster-poster Harvard, terus masih yang baru ngelihat institusinya aja gitu loh. It's something wow, like all the smart people go there and imagine how much I can learn, kayak gitu-gitu, masih yang segitu aja. Jadi itu dilemanya. Hal menarik kedua, yaitu Maudy memiliki hobi yang kebanyakan orang membencinya. Apa hobinya itu? Tapi pendidikan memang selalu jadi hal yang kayak bagian dari Maudy yang sangat penting ya? Iya, karena aku tuh cinta banget. Ini aneh dan ini bakal terdengar aneh. Tapi aku memang sangat cinta belajar dan sangat
enjoy gitu loh. Jadi aku bener-bener Enggak sih, bisa nggak aneh. yang nggak aneh ya. Oh ya udah. Sama sih Takutnya kalau kayak aku aneh. nggak saking anehnya mungkin kalau mau dianggap aneh aku kalau ujian malah seneng kadang. Iya kita aneh. Sebenarnya ada deg-degannya, tapi itu deg-degannya aku enjoy gitu. Iya, Kayak, karena norak banget. Kayak ada tantangan baru dan aku merasa bahwa apapun yang kita pelajarin, there's no limit to anyone if they wanna learn it gitu. Jadi, jika kita ingin mengambil beasiswa, sangat banyak hal yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu essay dan motivation letters. Nah, essay dan motivation letters yang seperti apa sih yang dibuat oleh Maudia Yunda sehingga bisa diterima di jalur beasiswa itu? Berikut videonya. Ini dari Lia Bikairi. Gimana cara buat motivasi letter terbagus biar bisa diterima di kampus bergengsi kayak Mbak Maudi? Lama nggak ngarang itunya, motivational letternya? Lama banget. Iya, Aku tuh pasti kayak meluangkan waktu sebulan lebih untuk ngerjain resumenya doang. Sebulan lebih lagi, beda lagi untuk kerjain esainya aja. Jadi kalau esai itu kan tergantung tergantung programnya dan tergantung kampusnya, karena yang mereka ingin tahu tuh beda-beda gitu. Kalau yang Harvard itu mereka nggak terlalu ada arahan, pokoknya lebih yang kayak why you wanna do the program, why you wanna do this, bla bla bla. Kalau yang Stanford itu pertanyaannya adalah what matters most to you and why. Jadi apa hal terpenting dalam hidupmu bagi kamu dan kenapa gitu. Boleh aku tahu nggak jawabannya apa itu? Oh, is that too personal? Enggak, I can tell you. Jadi kalau yang what matters most to you itu aku bilang authenticity gitu. Jadi kayak kejujuran dalam berkarya itu yang aku anggap penting, dan aku di situ sebenarnya isinya curhat. Curhat tentang bagaimana dulu, maksudnya dengan aku memulai karir aku sebagai musisi dari sangat muda, aku merasa bahwa kejujuran aku dalam berkarya tuh dulu gak pernah terbungkam. Karena aku masih kecil mungkin ya, dan kayak pada saat itu 14 tahun, 13-14 tahun gitu. So I feel like aku bener-bener ngikutin industri banget. Terus banyak lagu-lagu yang aku keluarin justru bukan yang aku tulis sendiri gitu. Jadi kayak I was telling a story about that and how and my struggles, bagaimana aku berkarya sekarang atau trying to berkarya sekarang, dan juga apa yang ingin aku, perubahan yang aku ingin bawa karena itu gitu, karena kejadian itu. So jadi beda-beda sih memang. Kalau yang Harvard lebih esainya lebih runtun terstruktur. Kalau yang Stanford ini memang lebih kayak curhat. And aku sempat nulis draft berkali-kali karena yang pertama kali aku bilang the most important thing for me is education, atau the most important thing for me is like other things. Aku sampai draftnya tuh banyak sekali gitu, sampai siapa akhirnya yang ikut bantu baca draftnya? Teman-teman terdekat sih gitu. Jadi kayak orang tua termasuk, adik aku juga, terus teman aku yang keterima di Stanford MBA juga, dia jadi bisa ngasih perspektif dia gitu. Jadi orang tuh boleh menulis apa aja gitu sebenarnya. Dan akhirnya aku merasa ini yang paling bikin waktu aku nulis tuh aku agak pengen nangis gitu. And like my friend told me, then that's the one gitu. If that's the one that's closest to you. Jadi gitu sih, motivation letter triknya adalah be very genuine, and kayaknya kita benar-benar harus meluangkan waktu dan energi untuk untuk melihat ke dalam gitu, dan benar-benar evaluate dan reflect. Soalnya banyak yang mengira itu kayak benar-benar teori aja dan kayak struktur harus begini, tapi menurut aku sebenarnya even aku nggak keterima pun, aku merasa dalam proses application itu aku belajar banyak banget tentang diri aku gitu. Jadi, dari pengalaman panjang seorang Maudia Yunda, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang harus memiliki mimpi yang tinggi, agar ketika salah satu mimpi ada yang tidak sesuai dengan harapan kita masih bisa mengejar mimpi-mimpi yang lain. Semoga apa yang telah dilalui oleh Maudia Yunda bisa menjadi inspirasi untuk kita ya. Sekian dari video ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah!